Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang review sistem operasi Android. Sejarah Android. Android pada mulanya berada di bawah naungan Android Inc., sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 silam oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Markas besarnya berlokasi di Palo Alto, California. Android pada awalnya dibuat untuk kamera digital. Tujuan itu berganti ketika perusahaan menyadari peluang mereka lebih besar untuk berkembang jika menyasar perangkat mobile. Jadilah Android diplot untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile yang kala itu menjadi pemain utama. Lalu di tahun 2005, tanggal 17 bulan Agustus, Google memboyong Android dan pendirinya ke dalam naungan mereka. Tapi sampai di penghujung tahun 2006, Google belum menghasilkan apa-apa. Dan barulah pada 22 Oktober 2008, ponsel seluler komersil pertama berbasis Android diluncurkan dengan nama HTC Dream. 2 tahun kemudian, Google meluncurkan ponsel pintar seri Nexus One yang berproses pembuatannya dibantu oleh HTC. Kemudian muncullah berbagai brand dari OEM yang berbeda, mulai dari Samsung, LG, Asus, Lenovo, HTC, dan lain sebagainya. Dan ini ialah gambaran dari HTC Dream dan Nexus One. Selanjutnya, spesifikasi hardware Android dibagi menjadi 4. Pertama, display specification. Yang kedua, body and material specification. Yang ketiga, performance specification. Yang terakhir, feature specification. Yang pertama, display specification. Display panel adalah panel utama pada smartphone Android untuk memunculkan gambar dan teknologi touchscreen. Display panel yang sering digunakan adalah TFT LCD, IPS LCD, OLED, AMOLED, Super AMOLED, dan Dynam. Selanjutnya, Ration. Ration berkaitan dengan luas pandangan pada smartphone Android. Umumnya, ration yang sering digunakan adalah 16:9, tetapi di teknologi full screen sekarang ini, smartphone Android sudah lebih banyak menggunakan ration 18:9 hingga 21:9. Selanjutnya, resolusi, PPI, density berkaitan dengan ketajaman layar atau kejernihan dari gambar yang dihasilkan oleh display panel. Semakin tinggi resolusi yang digunakan, maka akan semakin jernih gambar yang ditampilkan, karena piksel yang sangat rapat dan kecil. Resolusi yang sering digunakan pada smartphone Android sekarang ini adalah HD, HD+, FHD, FHD+, FHD, dan UHD. Selanjutnya, ukuran atau ZIS inch. Ukuran layar pada smartphone Android itu tidak dihitung berdasarkan cm, melainkan inch. Umumnya, smartphone Android modern itu sudah menggunakan ZIS layar minimal 5,5 inch. Tetapi perlu digarisbawahi, ukuran layar yang besar juga harus dibarengi dengan resolusi layar yang besar juga. Misalkan layar 6,3 inch, maka minimal resolusi layarnya adalah FHD atau FHD+. Jika menggunakan HD+ saja, maka gambar di layar smartphone Android tersebut tidak akan enak untuk dipandang. Selanjutnya, Corning Gorilla Glass. Ini adalah sebuah proteksi kaca layar yang berfungsi untuk menahan goresan yang terjadi di layar smartphone Android. Biasanya, perlindungan layar ini hanya tersedia untuk smartphone ke atas menengah saja. Yang kedua, body and material specification. Polikarbonat adalah bahan material yang body smartphone Android yang dibuat dengan basis plastik kuat yang mudah untuk dibentuk dan sangat superior untuk bisa menangkap sinyal seluler secara maksimal. Selanjutnya, metal adalah bahan material dari besi yang akan terasa lebih kokoh dan kuat, tetapi tidak cukup bagus untuk menangkap sinyal seluler.
kecuali pada smartphone Android tersebut diletakkan antena lens di bagian case belakang smartphone Android terkait. Selanjutnya, glass adalah bahan material yang terbuat dari kaca, bukan kaca sembarangan, tetapi sebuah kaca yang kokoh dan biasanya sudah diberikan perlindungan oleh Corning Gorilla Glass. Selanjutnya, keramik. Bahan material yang sebenarnya cukup mirip dengan kaca, tetapi lebih kokoh dan tahan terhadap tekanan. Sama seperti material bahan glass, bahan material pada keramik pada smartphone Android biasanya juga sudah diberikan perlindungan ekstra dari Corning Gorilla Glass. Selanjutnya, aluminium. Kalau ini biasanya digunakan untuk membuat rangka atau frame dari sebuah smartphone Android, agar bobot smartphone Android akan menjadi lebih ringan sekaligus menjadi lebih kokoh dari metal berbahan plastik. Umumnya, frame aluminium ini biasanya digunakan sebagai antena lens tambahan untuk smartphone berbahan metal, glass ataupun keramik. Yang ketiga, performance spesifikasi. CPU biasanya disebut untuk mewakili prosesor. Fungsi CPU ialah untuk melakukan semua tindakan processing yang berjalan di smartphone Android. Semakin cepat CPU, maka akan semakin cepat dan lancar tanpa lag. Aplikasi yang telah kalian jalankan, umumnya CPU prosesor yang kerap digunakan adalah dual core, quad core, hingga deca-core. Selanjutnya, GPU sepaket dengan CPU yang menjadi salah satu bagian dari SoC. GPU ini berfungsi sebagai media rendering untuk mengolah grafis 3D. Umumnya, jika kalian adalah seorang gamers, maka permasalahan GPU ini wajib untuk kalian perhitungkan karena tidak semua smartphone Android memiliki GPU yang bagus untuk diajak bermain games 3D yang berat. Selanjutnya, memori atau RAM. Fungsinya sama seperti yang ada di komputer atau desktop. Kegunaan RAM di smartphone Android juga akan berfungsi sebagai sebuah media untuk menjalankan browser size dari aplikasi-aplikasi Android dan umumnya lebih berfungsi sebagai media multitasking. Semakin besar size RAM, maka akan semakin lancar aplikasi yang kalian buka, meski dibuka dan dijalankan bersama-sama sekaligus. Selanjutnya, internal storage. Hal ini terkait dengan hardware drive storage yang ada pada sebuah smartphone Android. Umumnya menggunakan hardware eMMC, tetapi sekarang ini beberapa smartphone Android kelas atas sudah menggunakan hardware UFS yang merupakan transfer yang lebih cepat dan usia yang lebih lama dari eMMC. Selanjutnya, external atau expansion storage. Mudahnya, ini bisa kalian artikan dengan sebagai media untuk menambahkan storage eksternal dari memori SD. Tetapi tidak semua smartphone Android memiliki fitur ini. Selanjutnya, baterai. Ini sudah jelas sebenarnya, yaitu baterai. Semua orang pasti tahu bahwa smartphone Android itu baru bisa hidup jika baterai pada smartphone Android tersebut ada dayanya. Umumnya jenis baterai yang digunakan adalah Li-ion dan LiPo. Dan untuk besaran kapasitas baterai pada smartphone Android itu dihitung berdasarkan mAh. Yang keempat, fitur specification. Fast charging adalah sebuah fitur untuk meletakkan akselerasi dan kecepatan charger baterai agar bisa lebih singkat dan cepat penuh baterai smartphone Android terkait. Umumnya, fitur fast charging ini menggunakan besaran 18 watt, 20 watt, 30 watt, hingga lebih besar lagi. Semakin besar watt tersebut, maka akan semakin singkat proses charging berlangsung. Selanjutnya, fingerprint. Ada sebuah alat keamanan berupa sensor sidik jari yang ditanam pada smartphone Android terkait. Peletakan umumnya biasanya terletak pada bagian case belakang, bagian samping sekaligus sebagai bumper power, dan dulunya juga sering digunakan di home button. Selanjutnya, fingerprint under display. Sama seperti fitur
fingerprint yang sudah kami jelaskan di atas, tapi fingerprint under display ini memiliki letak di bawah bagian layar dan sifatnya juga optikal. Selanjutnya, kamera. Ini adalah fitur yang selalu menjadi pembanding utama. Biasanya seorang yang ingin membeli sebuah smartphone Android baru pasti ingin memiliki sebuah smartphone Android dengan performa kamera yang bagus. Selanjutnya, Face Unlock ID. Ada terkait fitur keamanan yang akan memfungsikan kamera depan smartphone Android kalian untuk bisa digunakan dan melakukan scanning wajah pengguna, sehingga smartphone Android bisa terbuka seketika jika wajah kalian dikenali oleh sistem OS Android melalui kamera selfie tersebut. Umumnya, fitur ini dimiliki semua smartphone Android, asalkan memiliki kamera depan. Selanjutnya, iris scanner. Fungsinya mungkin mirip seperti Face ID, tetapi iris scanner ini adalah sebuah teknologi yang sangat canggih yang bisa membaca biometrik iris mata pengguna smartphone Android terkait. Fitur ini masih sangat jarang digunakan karena biaya produksinya mahal. Selanjutnya, wireless charging. Ini adalah sebuah fitur masa depan di mana smartphone Android kalian tidak perlu di-charger dengan menggunakan sebuah kabel dan adaptor. Cukup tempatkan pada alat wireless charging, maka smartphone Android kalian akan terisi baterai secara otomatis tanpa kabel sama sekali. Selanjutnya, NFC merupakan arti Near Field Communication. Ada sebuah fitur dan menjadi standar baru dalam proses transaksi cepat seperti belanja di minimarket, mall, ataupun bayar jalan tol. Hanya saja di Indonesia fitur NFC ini masih sangat jarang diimplementasikan, sehingga smartphone Android yang masuk ke Indonesia rata-rata masih belum memiliki fitur tersebut. Selanjutnya, USB on Go. USB on Go ini adalah fitur untuk membaca flash disk. Selanjutnya, USB Type C. Ini ada standar baru dan penggunaan USB di perangkat smartphone Android. Umumnya, fitur ini telah menggantikan teknologi micro USB yang memiliki transfer file lebih lambat dan tidak bisa dibolak-balik portnya. Selanjutnya, Dolby Atmos merujuk pada sebuah fitur pengeras suara yang sangat andal untuk mengeluarkan suara yang lantang, bulat, jernih, dan nendang. Sekali lagi, tidak semua smartphone Android memiliki fitur ini. Selanjutnya, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan itulah fungsi dari fitur ini. Umumnya, fitur ini bisa sangat diandalkan untuk mengatur segala hal yang tidak bisa kalian lakukan, dan umumnya ini memiliki keputusan sendiri. Selanjutnya, OS terkait kepada sistem software yang digunakan, umumnya diindikasi dengan versi dari OS Android terkait dan biasa beberapa produsen smartphone Android juga menyertakan custom ROM di sini seperti MIUI, ColorOS, One UI, Oxygen OS, dan lainnya. Selanjutnya, sensor. Ini terkait dengan banyak sensor yang ada di smartphone Android seperti sensor anti-glow meter, gyroscope, proximity, kompas, barometer, pressure, dan temperatur. Tidak semua smartphone Android memiliki sensor yang lengkap. Selanjutnya, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, SIM network. 3 jenis-jenis dan fitur Android. Yang pertama, Astro 1.0 Alpha, dirilis pada 23 September 2008. Selanjutnya, Bender 1.1 Beta, dirilis pada 9 Februari 2009. Selanjutnya, Cupcake 1.5 dirilis pada 27 April 2009. Selanjutnya, Donut 1.6 dirilis pada 15 September 2009. Selanjutnya, Eclair 2.0 sampai 2.1 dirilis pada 26 Oktober 2009. Selanjutnya, Froyo 2.2 dirilis pada Mei 2010. Selanjutnya, Gingerbread
2.3 dirilis pada 6 Desember 2010. Selanjutnya, Honeycomb 3.0 atau 3.1 dirilis pada 22 Februari 2011. Selanjutnya, Ice Cream Sandwich 4.0 dirilis pada 19 Oktober 2011. Selanjutnya, Jelly Bean 4.1 dirilis pada 9 Juli 2012. Selanjutnya, Jelly Bean 4.2 dirilis pada 13 November 2012. Selanjutnya, Jelly Bean 4.3 dirilis pada 24 Juli 2013. Selanjutnya, KitKat 4.4 dirilis pada 31 Oktober 2013. Selanjutnya, Lollipop 5.0 dirilis pada 12 November 2014. Selanjutnya, Marshmallow 6.0 dirilis pada 22 Agustus 2016. Selanjutnya, Nougat 7.0 dirilis pada 22 Agustus 2016. Selanjutnya, Oreo 8.0 dirilis pada 21 Agustus 2017. Selanjutnya, Pi 9.0 dirilis pada 6 Agustus 2018. Selanjutnya, Android 10 dirilis pada 6 Januari 2020. Fitur pada Android. Pertama, Android 1.0 Apple Pay. Fitur pendukung berupa download dan update via Android Market, web browser, support kamera, sinkronisasi antar Gmail, Contacts, dan Google Agenda, Google Maps, dan aplikasi YouTube. Kedua, Android 1.1 Banana Bread. Fitur pendukung berupa Show and Hide Numeric Keyboard dan penyimpanan MMS Attachment. Ketiga, Android 1.5 Cupcake. Fitur pendukung berupa support Bluetooth, A2DP, and AVRCP, soft keyboard dengan prediksi teks, dan record and watch video. Keempat, Android 1.6 Donut. Fitur pendukung berupa gesture framework dan turn-by-turn navigation. Kelima, Android 2.0 Edge Light. Fitur pendukung berupa HTML, Digital Zoom, support Microsoft Exchange, Bluetooth 2.1, Live Wallpaper, update UI. Keenam, Android 2.2 Froyo atau Frozen Yogurt. Fitur pendukung berupa peningkatan speed, implementasi GIT, USB tethering, aplikasi instalasi untuk perluasan memori, support file upload pada di browser, dan animated key. Ketujuh, Android 2.3 Gingerbread. Fitur pendukung berupa update UI, peningkatan keyboard ease of use, peningkatan copy paste, peningkatan power management, fitur social networking, support NFC atau Net Friend Communication, support native VoIP atau SIP, support video call, peningkatan NFC, API, komunikasi peer-to-peer, support Google Wallet untuk Nexus S4G. Ke-8, Android 3.0 Honeycomb. Fitur pendukung berupa support multi-core, support tablet lebih baik, update 3D UI, transport protokol untuk media atau pictures, video, chat Google Talk, Google eBook, private browser, system wide clipboard, HTTP live streaming. Ke-9, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Fitur pendukung berupa control over network data, sistem lock screen yang baru, peningkatan teks input dan koreksi ejaan, support aplikasi email EIS-V40, kinerja kamera yang lebih baik dan lebih sempurna, fitur Wi-Fi Direct, support Bluetooth Health Define Profile, perputaran layar lebih halus dan menyenangkan. Ke-10, Android 4.1 Jelly Bean.
Fitur pendukung berupa mengaktifkan sistem akses mode gestur tubuh dan keyboard huruf Braille yang lebih baik, Dialpad autocomplete lebih sempurna, penulisan huruf Hebrew and Arabic dari kanan ke kiri sehingga lebih mudah. Adanya support Bluetooth Low Energy atau BLE yang keren, support Bluetooth Audio and Video Remote Control Profile atau AVRCP 1.3, dan peningkatan kinerja dan sistem keamanan. Ke-11, Android 4.4 KitKat. Fitur pendukung berupa fitur screen recording, new translucent system UI, pengaktifan spin spec band 26 dan band 41 sehingga lebih keren, peningkatan akses notifikasi, sistem weight setting untuk closed captioning, peningkatan kinerja, dan perbaikan pada sejumlah Heartbleed atau OpenSSL yang pernah mengalami kerentanan. Ke-12, Android 5.0 Lollipop. Fitur pendukung berupa support multi-SIM card, tambahan shortcuts dalam quick setting yang memudahkan dalam pengoneksian Wi-Fi dan kontrol perangkat Bluetooth, pengaman jika perangkat hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penggunaan suara high definition untuk telepon lebih bagus, dan peningkatan kinerja dan stabilitas tinggi. Ke-13, Android 6.0 Marshmallow. Fitur pendukung berupa support USB Type-C, support autentifikasi sidik jari atau fingerprint authentication, daya tahan baterai lebih meningkat karena adanya manajemen konsumsi baterai oleh DOS, permissions dashboard baru, sistem UI tuner compatible, dan Google Now yang keren. 14, Android 7.0 Nougat. Fitur pendukung berupa support multi-Windows, dapat langsung membalas pesan dari jendela atau menu notifikasi dengan mudah, quick setting yang baru dan dinamis, dan adanya DOS mode 2.0 pada baterai. 15, Android 8.0 Oreo. Fitur pendukung berupa Android O lebih fokus pada kecepatan dan efisiensi perangkat kamu, kecepatan boot up 2 kali lebih cepat dan stabil, mode features lebih fleksibel dan menyenangkan, baterai lebih tahan lama dan awet, emoji yang diperbaharui, dan lebih banyak yang membuat aktivitasmu menyenangkan. Ke-16, Android 9.0 Pay. Fitur pendukung berupa Smart Replay and Notifikasi, mode gelap, simulasi poni, editing screenshot, digital wellbeing, lockdown, navigasi berbasis gestur, kunci rotasi, dan adaptif baterai. 4. Kelebihan dan kekurangan Android. Yang pertama, kelebihan Android. 1. Merupakan sistem operasi open source, yaitu biasa digunakan oleh para developer atau pengembang untuk memudahkan pengoptimalan dan mengembangkan OS untuk smartphone yang dibuatnya. 2. Harganya beragam. Ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi, sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun, semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. 3. Memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Pengembang pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis open source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa Anda atur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overclock pada sistem operasi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android, agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, kekurangan Android. Kerja sistemnya cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkualitas kecil, tentu ini akan menghambat performanya. Yang kedua, hasil
modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil atau kurang optimal. Ada kalanya hasil modifikasi mengakibatkan OS menjadi sedikit lelet dan kurang responsif. Nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas dan kapasitas memori lebih mudah bocor. Yang ketiga, kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM ataupun kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.